Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi spoileran untuk komik Magic Emperor-nya. Nah, di part sebelumnya Zofan itu memperingatkan YWR dan Guigang untuk tidak mengikuti turnamen antar murid luar. Lalu, apa yang akan terjadi sekarang? Kita akan dengarkan di video ini, dan kalau misalnya rekan-rekan ada yang mau nyawer, boleh banget, linknya ada di kolom deskripsi. Nah, untuk donasi segala macam gue pindah ke belakang ya lur, karena kemarin ada masukan dan sepertinya menarik. Kita akan masuk ke part 94. Part kali ini Ane ambil dari bab 554 sampai dengan 559. 3 hari kemudian, pembangunan arena untuk turnamen telah selesai. Kini turnamen antar murid luar sudah dimulai. Di sisi lain, Quilang dan Yueling kini keduanya tampak putus asa dan menunggu di kamar Buddha. Mereka tidak bisa pergi menonton turnamen ini karena aturan dari sekte. Jadi mereka hanya bisa berharap kalau adik dan anak mereka bisa memenangkan turnamen dan menjadi murid dalam. Jangan khawatir, aku yakin mereka berdua pasti bisa menjadi murid dalam. Tidak perlu memikirkan ucapan dari Zofan. Dia adalah orang yang tidak berguna dan suka asal bicara, kata Quilang sambil menghibur Yueling. Yueling kemudian menatap Paman Yuan dan berkata dengan suara tinggi, "Anak itu sebaiknya tidak pernah kembali lagi. Andai saja dia tidak punya latar belakang yang mendukungnya, aku pasti sudah mengubur anak itu untuk selamanya." Mendengar itu Paman Yuan hanya bisa tersenyum. Lalu tiba-tiba terdengar suara, "Pelayan kamar Buddha, kemarilah. Aku membawa seseorang untuk ditempatkan di kamar Buddha." Paman Yuan terkejut dan segera pergi. Tapi dia benar-benar terkejut ketika melihat siapa yang dibawa ke tempat ini. "Nona Yueling, kemarilah. Ini saudara perempuanmu," kata Paman Yuan. Yueling mengerutkan keningnya dan segera berlari. Lalu saat dia tiba dan melihat sosok yang terkapar dan dipenuhi dengan darah itu, dia tiba-tiba menjadi kacau. Dia tahu bahwa itu adalah adik perempuannya, YWR. Lalu Diaken yang tadi datang melihat semua orang yang ada di sana dan dia berkata, "Murid luar YWR terluka parah dan dikeluarkan dari turnamen. Sekarang tubuhnya hancur dan dia dikirim ke kamar Buddha." Kata-kata dari Diaken itu langsung membuat hati Yueling terasa perih, seperti tersayat pisau. Tapi Diaken tidak memperdulikannya lalu kemudian berbalik. Sebelum Diaken itu pergi, Paman Yuan segera berkata, "Tuan Diaken, mohon tetap tinggal untuk sementara. Jika boleh tahu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam turnamen itu? Mengapa YWR bisa kalah dalam pertandingannya? Selain itu, bukankah Anda tidak perlu mengirimkannya ke kamar Buddha jika dia hanya terluka?" Diaken itu kemudian melirik Paman Yuan dan dia berkata, "Mereka yang kalah dalam turnamen antar murid luar biasanya memang tidak akan dikirimkan ke kamar Buddha. Tapi sayangnya seluruh otot dari gadis ini telah hancur. Dia sungguh sudah tidak berguna lagi. Karena itu, dia tidak memiliki hak untuk tetap menjadi murid luar. Dan selain itu, di mana lagi kami bisa membuang sampah seperti dia? Tempat ini adalah tempat paling cocok dan kalian juga memiliki Surafil. Di sana, kalian bisa menggunakan gadis ini sebagai bahan kultivasi. Kupikir itu adalah sesuatu hal yang bagus." "Hei, jaga bicaramu." Kini mata Yueling memerah dan tampak marah. Dia segera bergegas ke depan seolah ingin membunuh Diaken itu. Yueling benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Tapi Quilang segera maju dan meraih tangan Yueling. "Yueling, tenanglah. Apa kau ingin mendapatkan hukuman mati dari sekte?" Mata Yueling kini mengecil. Tubuhnya pun bergetar dan kini dia menatap adiknya dengan sangat sedih. Diaken itu kini tampak melihat Yueling dan berkata dengan jijik, "Kalian semua adalah orang pendosa. Bahkan jika kalian lebih kuat dariku pun, kalian harusnya tetap berlutut di bawah kakiku. Jika kalian berani menyentuhku sedikit saja, maka kalian bisa dihukum mati. Jangan pikir aturan sekte ini hanyalah pajangan." Yueling kini tampak memerah dan melihat Diakon itu.
Dia mengutuk bahwa leluhur generasi kedua ini benar-benar menyebalkan. Nah, kemarin ada yang tanya, Min, maksudnya leluhur generasi kedua itu apa ya, Min? Nah, jujur awalnya ini juga bingung tuh, karena belum membaca keseluruhan dari novel ini. Tapi dari yang Ane temukan, maksud dari leluhur generasi kedua itu adalah orang-orang yang berada di bawah master sekte, kayak misalnya tetua, diaken, dan segala macam. Yaitu yang gua pahami. Jadi kalau misalnya ada koreksi, monggo silakan di kolom deskripsi, biar nanti bisa Ane perbaiki di part berikutnya. Kuilang pun kini tampak marah dan menggertakkan giginya. Tapi tentu dia tidak berani untuk menentang diaken ini. Jadi pada akhirnya dia hanya bisa mengutuk dan membungkukkan kepala. Meski sebenarnya Kuilang itu juga mengenal diaken ini, karena dulunya mereka adalah murid di tingkat yang sama. Tapi hanya karena ayah dari diaken ini adalah seorang tetua sekte, maka akhirnya dia bisa mendapatkan posisi diaken dan mendapatkan sumber daya yang layak. Tapi meski begitu, diaken ini hanya berada di tahap 2 ranah visi dewa, sungguh bakat yang sangat buruk. Maafkan tindakan saya, Diakon. Sebelumnya saya terlalu impulsif karena adik saya terluka. Tapi saya hanya ingin tahu, siapa sebenarnya yang telah melukainya sampai seperti ini. Mohon diaken bisa memberikan pencerahan, kata Yueling yang kemudian membungkukkan kepalanya dan berkata dengan tulus. Diaken itu tampak melirik Yueling dan kemudian berkata, "Apa kamu berniat membalas dendam untuk adikmu? Tapi kusarankan supaya kamu tidak melakukannya. Lagi pula, kalian para budak tidak diizinkan untuk melukai murid yang berada di atas kalian. Kalian hanya bisa bertarung dengan sesama budak. Jika tidak, kalian sendirilah yang akan dieksekusi." Tapi adik saya terluka parah. Luka ini bahkan telah menghancurkan seluruh hidupnya. Orang itu jelas-jelas memberikan pukulan yang berat dan disengaja. Saya tidak bisa membiarkan ini begitu saja, kata Yueling sambil berteriak. Kini amarah Yueling benar-benar kembali memuncak. Bahkan Kuilang dan orang-orang yang ada di sekitarnya pun sampai merasakan hawa dingin yang mencekam. Diaken itu kini menatap Yueling dan merasa sedikit tersentuh. Dia menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata dengan lemah, "Sebenarnya tidak sulit bagimu untuk mengetahui identitas dari orang yang membuat adikmu terluka parah. Tapi aku akan memberimu saran untuk mengabaikannya kali ini. Karena lawannya bahkan tidak melakukan apapun pada adikmu." Yueling tampak bingung dan berkata, "Apa maksud Diaken?" Diaken itu menghela nafas dan kemudian berkata, "Semua murid melihat pertandingan dari adikmu. Saat mereka naik ke atas panggung, dia mulai mengeluarkan aura membunuh yang kuat. Lalu, dia pun mulai mengeluarkan belatinya dan tiba-tiba aura membunuh itu justru menyerang balik dirinya sendiri. Saat itu terjadi sebuah ledakan hingga membuat dia bernasib seperti sekarang. Karena itu, kamu benar-benar tidak seharusnya menuntut balas pada lawan dari adikmu yang ada di turnamen ini. Kamu hanya bisa mengatakan bahwa ini semua adalah kelalaian dari adikmu sendiri yang tidak bisa mengontrol kekuatannya. Karena itu, dia sekarang terluka oleh kekuatannya sendiri." "Apa? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?" kata Yueling. Dia tampak tidak mempercayai ini. Perlahan, tubuhnya pun menjadi lemah dan kemudian jatuh ke tanah. Dia seperti kehilangan semua kekuatan yang ada di otot-otot tubuhnya. Yueling kini tampak bingung dan terpana untuk waktu yang lama. Sedangkan Kuilang melihatnya dan tampak sangat kasihan. Tapi tidak ada apapun yang bisa dia lakukan selain menghela nafas panjang. "Yuer, jika kamu tidak bisa mengendalikan roh-roh jahat itu, kenapa kamu tidak mengatakannya padaku sejak awal? Andai aku tahu, aku tidak akan pernah mengumpulkan semua bahan pelatihan untukmu," kata Yueling sambil menangis dan melihat adiknya yang berlumuran darah. Kini semua orang di tempat itu juga tampak menundukkan kepala mereka dengan sedih. Mereka juga setuju, andai saja Yuer itu jujur sejak awal, mungkin Surafil tidak akan pernah ada, pikir orang-orang itu. Ya, mereka ini memang sedih, tapi di konsep yang berbeda. Kini Yueling bisa merasakan adanya kelingking yang menyentuh tangannya. Ternyata itu adalah Yuer.
Dia menggunakan sisa-sisa kekuatannya dan menggerakkan jarinya, lalu setelah itu dia pun berkata, "Kakak, maafkan aku. Aku telah menyia-nyiakan semua usahamu." "Bodoh, apa gunanya kamu mengatakan itu sekarang? Kamu sekarang terluka, dan apa yang bisa kulakukan?" kata Yueling sambil menggertakkan giginya. Ada kesedihan dan kemarahan yang bercampur aduk di dalam hati Yueling. Yuer kemudian juga tampak sedih dan dia berkata, "Kakak, aku sebenarnya sudah menguasai teknik pisau iblis, tapi lenganku sakit." "Apa? Sejak kapan kamu terluka? Dan siapa yang melukaimu?" kata Yueling dengan mata yang memerah. Yuer kemudian dengan samar-samar berkata, "2 bulan lalu aku bertemu dengan Zuo Fan. Saat dia baru saja memasuki sekte ini. Aku berpikir kalau dia adalah orang yang mencurigakan, lalu aku pun menyerangnya. Aku berhasil menyerang dadanya, tapi entah bagaimana dia masih bisa selamat, lalu dia kemudian mematahkan lenganku. Aku tidak tahu kenapa luka ini juga tidak sembuh sampai hari ini." "Sofan? Jadi anak itu lagi? Dia memang berniat mencari gara-gara denganku. Lihat saja, aku pasti akan menghancurkannya. Aku sudah tidak peduli lagi dengan latar belakang apapun yang melindunginya. Aku pasti akan membalaskan dendam ini," kata Yueling sambil berteriak dengan keras. Dia benar-benar seperti singa betina yang sedang marah. Ketika Kuilang mendengar ini, dia juga tiba-tiba merenung dan tiba-tiba teringat sesuatu. "Ngomong-ngomong, bukankah Suofan sebelumnya telah memperingatkan kita supaya kita tidak mengirim adik kita untuk bertarung? Dia pasti sudah tahu kalau hal ini akan terjadi. Atau bisa dibilang bahwa ini semua adalah ulahnya. Dia pasti berniat untuk balas dendam pada kita." Begitu Kuilang selesai mengatakan ini, mata Yueling kini dipenuhi dengan niat membunuh. Dia semakin yakin bahwa penyebab Yuer sampai terluka seperti ini itu berhubungan dengan Zuofan. Bajingan, karena Zuofan bisa melakukan ini pada Yuer, maka itu berarti dia juga bisa melakukan sesuatu pada Gang Er. Mata Kuilang pun kini memerah. Kini dia menjadi semakin cemas dan tiba-tiba, benar saja, ada 2 cahaya yang melesat datang ke kamar budak. Setelah itu, 2 sosok berpakaian abu-abu muncul di depan mereka lalu berkata, "Siapa penanggung jawab di rumah budak ini? Kemarilah." "Oh, itu saya, Tuan," kata Paman Yuan. Tapi sekarang Kuilang sudah melihat bahwa 2 orang ini ternyata membawa seseorang yang sangat dia kenal. Orang itu terluka parah dan dia tidak lain adalah Kuigang. "Ada apa ini?" kata Diaken yang datang pertama sambil melihat 2 Diaken yang baru saja datang. Lalu sosok berpakaian abu-abu atau Diaken yang baru saja datang itu menjawab, "Aku pun tidak tahu. Entah kejahatan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Saat turnamen ini dimulai, anak ini bertarung seperti biasa. Lalu saat lawannya mulai mendapatkan keunggulan, dia tampak meminum sebuah pil dan tiba-tiba kekuatannya pun langsung meledak. Mungkin itu adalah efek samping yang tidak bisa dia tahan sampai-sampai dia merusak tubuhnya seperti sekarang. Lalu karena dia sudah tidak berguna lagi, maka kami tidak memiliki pilihan lain selain mengirimnya ke kamar budak supaya dia bisa diproses." "Jadi seperti itu," kata Diaken pertama sambil menggelengkan kepalanya. "Ada apa sebenarnya dengan anak-anak ini? Mereka terlalu memaksakan diri. Padahal aku dulu saja sampai 9 tahun menjadi murid luar, hingga akhirnya aku bisa masuk menjadi murid dalam. Karena itu juga aku bisa menjadi Diaken sekarang. Tapi kenapa dengan anak-anak ini? Mereka terlalu terburu-buru hingga membuang masa depan mereka sendiri." Mendengar itu semua, Kuilang kini tampak geram. Di dalam hatinya dia sudah mengutuk para Diaken ini, tapi yang paling membuat dia marah adalah 1 orang, yaitu Zofan. Kuilang kemudian memutar kepalanya dan hawa membunuh terpancar jelas dari tubuhnya. "Zofan, kamu berani menghancurkan tubuh anakku. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu melihat surga. Aku yang akan mengantarmu sampai ke pintu neraka jahanam." "Kenapa? Apa yang anak itu lakukan pada Gang Er?" tanya Yueling sambil menatap Kuilang. Kuilang juga menggertakkan giginya dan berkata, "Yueling,
Kamu seharusnya tidak lupa kalau anak itu juga memegang lengan putraku. Aku yakin dia pasti telah melakukan sesuatu meski aku tidak tahu apa yang dia perbuat." Mendengar ini, Yueling mengangguk. "Aku yakin juga seperti itu. Anak ini adalah musuh kita. Sekarang, ayo pergi dan beri pelajaran pada anak itu. Aku sudah tidak peduli lagi dengan siapapun yang ada di belakangnya. Hari ini, dia harus mati." "Benar," kata Kuilang. Lalu setelah itu keduanya pun terbang dan berubah menjadi kilatan cahaya menuju pemakaman Huosan. Paman Yuan melihat hal ini dan tampak khawatir. "Tunggu kalian berdua, jangan buru-buru untuk mengambil tindakan." Tapi keduanya sama sekali tidak peduli dan terbang menuju makam Huosan. Paman Yuan kini menjadi panik dan buru-buru berkata, "Diaken, tolong hentikan mereka. Jika tidak, maka situasi ini akan menjadi semakin runyam. Zuofan bukanlah orang biasa, bahkan Master Sekte saja tidak berani menghukumnya. Dia tidak boleh sampai terluka." Para Diaken kini terkejut, tapi kemudian salah satu di antara mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Meski anak itu adalah anak spesial pun, tapi saat ini yang dia hadapi adalah Kuilang dan Yueling. Keduanya bukanlah orang biasa, bahkan kami pun bukan lawan mereka. Jika bukan karena aturan sekte, kami pasti sudah mati di tangan mereka. Jadi, jika kamu meminta kami ke sana, itu sama saja kamu meminta kami untuk mati." Begitu selesai mengatakan ini, para Diaken itu pun kemudian terbang dan meninggalkan kamar budak. Paman Yuan kini menjadi kesal. Dia tampak tidak percaya kalau para Diaken ini benar-benar tidak berguna. Sial, orang-orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Mereka bahkan hanya berani menekan para murid dengan aturan. Jika ini terus seperti sekarang, maka Sekte Moche pasti akan hancur di masa depan. Ini sungguh tidak bisa dibiarkan, kata Paman Yuan. Kini pupil mata Paman Yuan tampak bergetar seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Lalu dia pun segera memberikan aba-aba pada para budak lainnya. Kita akan berpindah ke pemakaman dari para leluhur Sekte Moche, pemakaman Huosan. Tempat ini adalah tempat di mana para tetua dikuburkan dan juga menjadi tempat yang keramat. Alasannya sederhana, karena tempat ini memiliki energi yin yang sangat kuat dan semua energi yin ini berasal dari tubuh para leluhur yang masih memiliki energi di dalam tubuh mereka. Pada dasarnya, tempat ini cukup berbahaya, bukan karena angker, tapi karena energi yin di tempat ini bisa merusak tubuh seseorang. Jika seseorang berdiam di tempat ini untuk waktu yang lama, energi yin itu akan masuk ke dalam pembuluh darah mereka dan akhirnya merusak esensi sejati dari dalam tubuh. Tubuh manusia juga memiliki energi yin dan yang. Jika energi yin itu masuk terlalu banyak, maka energi yang juga akan tertekan hingga akhirnya mengalami kecacatan. Karena itu, biasanya para Buddha akan memilih waktu yang tepat untuk membersihkan tempat ini. Mereka biasanya akan datang sebelum sore hari ataupun malam, di mana energi yang ada di sekitar sana pun menguat dan bisa menekan energi yin di tempat itu. Karena kekuatan energi yin inilah, maka tidak pernah ada juga Buddha yang menetap di tempat ini. Jangankan untuk menetap, untuk tinggal satu malam saja, itu tidak pernah terjadi. Karena jika mereka melakukan itu, jelas kultivasi mereka pasti akan rusak, dan mereka pasti akan menjadi tidak berguna. Tapi beda cerita dengan Zuofan. Bahkan ketika malam sangat dingin, dia masih berada di tempat ini. Dia di sana sudah beberapa hari dan tidak keluar sama sekali. Dia selalu dikelilingi oleh energi yin yang bertumpuk seperti badai. Tapi dia tetap duduk bersila dengan tenang dan ada api biru di dahinya yang tampak menyala. Zuofan kini berdiam di tempat itu dan berkultivasi untuk waktu yang lama. Dia kini memurnikan tubuhnya dengan energi yin yang sangat kuat di tempat itu. Sekarang kultivasi Zuofan terus meningkat dengan pesat. Dia bahkan bisa merasa tidak butuh waktu lama untuk melakukan terobosan lagi. Tentu ini membuat Zuofan menjadi sangat bahagia. Mungkin makam ini bagi orang lain adalah neraka, tapi bagi dirinya sendiri, makam ini sudah seperti surga yang tercipta untuknya. Setelah itu,
Tiba-tiba, dua cahaya jatuh di tempat itu. Zovan jelas bisa merasakan bahwa ada orang yang datang. Api biru di dahinya pun langsung padam. Perlahan, dia pun membuka matanya, kemudian berkata dengan santai, "Ada apa? Kenapa kalian berdua datang kemari? Apa kalian ingin menggangguku lagi? Atau kalian ingin mengawasi pekerjaanku? Kurasa kalian bisa pergi sekarang. Kalian hanya mengganggu pekerjaanku saja." Zovan kini tampak memegang sapunya dan mulai menyapu tempat itu. Tapi Kuilang dan Yueling tampak menatap Zovan dengan hawa membunuh yang besar. Zovan pun bisa merasakan itu, lalu kemudian dia melirik mereka. "Kenapa? Bukankah aku sudah mengerjakan tugasku dengan baik? Kenapa kalian menatapku seperti itu?" "Zovan, kau rupanya masih pandai untuk bersandiwara. Apa kau lupa akan apa yang telah kau lakukan?" teriak Yueling. Sedangkan Kuilang tidak mau kalah. Dia pun marah dan berteriak juga, "Zovan, jika kau tidak menyukai kami berdua, maka datanglah dan selesaikan urusanmu dengan kami. Kenapa kau malah menghancurkan masa depan dari adik dan anak kami?" Zovan sedikit terkejut, tapi dia segera memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jadi seperti itu, rupanya hari ini tiba juga. Lihat Yueling, dia benar-benar tahu segalanya. Dia pasti adalah penyebab dari semua ini, kata Kuilang. Dia saat ini menatap Zovan dengan penuh amarah. Kini tangannya mengepal dengan erat seolah-olah dia ingin memukul Zovan. Di sisi lain, Zovan yang melihat hal ini kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Bukankah aku sudah memperingatkan kalian sejak lama, tapi kalian tidak mendengarkanku? Omong kosong, kau memang berniat membunuh adikku dan putra Kuilang. Akui saja kesalahanmu dan aku akan memenggal kepalamu hari ini untuk keadilan dari saudara perempuanku," teriak Yueling yang kemudian mengambil kuda-kuda untuk menyerang. Zovan yang melihat kedua orang ini, dia berkata dengan dingin, "Aku tidak membenci keduanya dan aku tidak melakukan apapun pada mereka. Selain itu, aku sudah memperingatkan kalian, tapi kalian sendiri yang tidak mau mendengarkanku. Lagi-lagi kau membual. Kau hanyalah seorang anak dari leluhur generasi kedua yang masuk ke dalam sekte karena kekuatan ayahmu. Kau tidak kompeten. Kultivasimu hanya berada di tahap 7 ranah surga yang mendalam. Sekarang kau seharusnya takut berhadapan dengan kami. Kami pasti akan membunuhmu meski aku harus dipenjara ataupun dihukum mati pada akhirnya." Zovan menggelengkan kepala dan kemudian memandang keduanya dengan tatapan yang merendahkan. Kesenjangan antara ranah surga yang mendalam dan ranah visi dewa tidaklah sebesar yang kau bayangkan. Selain itu, aku bukanlah orang biasa yang bisa kalian provokasi. Kusarankan supaya sekarang kalian mundur. Aku tidak ingin melukai kalian, karena kalian berdua bukan lawanku. "Sombong!" teriak Kuilang dan Yueling bersamaan. Setelah itu Yueling memandang Kuilang dan berkata, "Anak ini memiliki harta ajaib yang melindungi jiwanya. Ayo serang bersama dan kita hancurkan jiwa anak ini dan penggal kepalanya. Kita harus membayar dendam dari UER dan Gang R. Oke, ayo lakukan bersama." "Baiklah," kata Yueling kemudian. Keduanya lalu mengeluarkan niat membunuh yang sangat besar dan gelombang energi segera menyebar ke arah Zovan. Tapi Zovan masih tampak tenang. Dia kemudian mengeluarkan niat membunuhnya juga dan kedua gelombang itu pun berbenturan. Seluruh area itu seperti bergetar karena benturan kedua kekuatan ini. Bahkan Yueling dan Kuilang keduanya merasakan rebound dari serangan itu hingga akhirnya memaksa mereka mundur hingga 5-6 langkah. Kini wajah mereka tampak suram dan bergumam, "Bagaimana mungkin?" Zovan yang kini masih memegang sapu di tangannya, dia melirik keduanya dan kemudian berkata, "Sekarang seharusnya kalian sudah tahu kenapa aku tidak jatuh pada saat Surafil terakhir kali. Itu semua bukan karena harta karun jiwa yang melindungiku, tapi karena kekuatan jiwaku jauh berada di atas kalian berdua. Bahkan meski kalian menggabungkan kekuatan pun, kalian bukanlah tandinganku."
Kini mata Kuilang dan Yueling tampak mengecil. Keduanya tidak bisa mempercayai fakta ini. Kembalilah, sudah kukatakan, kalian berdua bukanlah lawanku. Jangan melakukan sesuatu yang sia-sia, kata Zuofan sambil melambaikan tangannya dengan santai. Kini ekspresi kedua orang itu menjadi semakin serius dan menatap mata Zuofan dalam-dalam. Dendam mereka masih belum surut. Meski sekarang mereka tahu kalau Zuofan itu kuat, tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Kemudian, Yueling menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada Kuilang, "Kekuatan primordial anak ini telah mencapai puncak ranah visi dewa. Kita tidak akan bisa menang jika hanya mengandalkan kekuatan jiwa saja. Tapi dia masih adalah ahli di ranah surga yang mendalam. Fisiknya jelas jauh lebih lemah daripada kita. Jadi ayo habisi dia dengan satu pukulan." "Ya, aku setuju," kata Kuilang. Kini amarahnya memuncak dan kemudian keduanya segera melompat dan bergegas ke arah Zuofan. Mereka menyerang dari sisi kiri dan kanan. Keduanya kini menggunakan seni bela diri tingkat Zuan andalan mereka masing-masing. Yueling menggunakan telapak tangannya dan menciptakan es berwarna biru dan hitam dengan aura dingin yang mengerikan. Sedangkan Kuilang, tangannya kini seperti ada cakar binatang buas dan segera ribuan bilah tajam keluar dari tangan Kuilang. Tapi Zuofan melihat ini dengan tatapan bosan. Lagi pula, serangan dari Tetua Li dan Huang Pu Fenglei itu jauh lebih mengerikan daripada serangan mereka berdua. Jadi sudah jelas apa yang akan terjadi berikutnya. Tangan kanan Zuofan segera mengeluarkan aura kemerahan dan kemudian diayunkan ke arah Kuilang. Ribuan bilah tajam dari Kuilang pun segera terhempas dan tidak bersisa. Lalu Zuofan melemparkan sapu yang ada di tangannya dan memukul dada Kuilang sampai dia terlempar ke belakang. Pukulan ini memang tergolong ringan, tapi Kuilang masih tetap memuntahkan darah dari mulutnya. Lalu Zuofan pun berbalik dan menatap Yueling. Dia kemudian menampar es biru dan hitam itu, lalu es itu pun hancur berkeping-keping. Dan nasib yang sama juga terjadi pada Yueling. Dengan sapu yang ada di tangannya, Zuofan menghempaskan Yueling. Pukulan itu sampai membuat Yueling jatuh dan memuntahkan darah di udara. Dalam satu gerakan, dua serangan terkuat dari Kuilang dan Yueling berhasil dipatahkan. Menghadapi kenyataan ini, wajah Kuilang dan Yueling langsung berubah menjadi pucat. Sedangkan Zuofan saat ini masih tetap terlihat santai seolah-olah tidak melakukan apapun. Setelah itu dari kejauhan tiba-tiba terdengar sebuah teriakan yang tampak khawatir. "Zuofan, Zuofan, apa kamu baik-baik saja?" Paman Yuan yang baru saja tiba sungguh terkejut ketika melihat Kuilang dan Yueling saat ini tersungkur di tanah dan mereka memiliki bekas darah di mulut mereka. Zuofan kini melirik Paman Yuan dan berkata dengan santai, "Paman Yuan, kenapa kamu ada di sini?" Paman Yuan segera berkata, "Aku datang ke sini untuk membujuk mereka berdua supaya tidak menyerangmu. Selain itu aku juga sudah meminta orang untuk memanggil keempat diaken supaya menolongmu. Tapi rupanya itu sungguh tidak diperlukan di sini." Wajah Paman Yuan tampak keheranan. Mendengar itu Zuofan pun segera tertawa dan kemudian dia mengangguk dengan puas. "Paman Yuan, rupanya kamu begitu peduli padaku. Tapi kamu tidak perlu khawatir karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawanku. Kalau begitu, sekarang kamu bisa membawa mereka kembali. Aku akan tetap tinggal di sini untuk beberapa waktu. Ketika aku sudah selesai, pasti aku akan kembali dan kita bisa membicarakan pemahaman tentang dunia ini seperti sebelumnya." "Oh, baiklah kalau begitu," kata Paman Yuan sambil mengangguk. Meski dia tidak tahu apa yang telah Zuofan lakukan, tapi yang jelas Zuofan bukanlah orang yang bisa diganggu oleh Kuilang ataupun Yueling. Setelah itu Paman Yuan kemudian meminta beberapa budak untuk membantu Yueling dan Kuilang. Kini Yueling dan Kuilang tampak kusam. Mereka awalnya berencana untuk mengorbankan diri mereka demi bisa membalaskan dendam adik dan anak mereka. Tapi rupanya mereka bahkan tidak bisa melakukan apapun. Itu sungguh adalah pukulan yang sangat mengerikan. Sebelum mereka pergi, Yueling kemudian berkata, "Zuofan, bahkan jika kami bukan lawanmu, tapi dendamku masih belum hilang. Aku pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan keadilan untuk YWR."
Tapi Zuofan tampak menatap mereka dengan tatapan menghina. Kalian berdua dengarkan aku. Meski aku tidak melakukan perbuatan baik, tapi aku selalu lurus dalam jalanku. Aku tidak punya keluhan padamu ataupun dua anak itu. Karena itu aku tidak memiliki urusan dengan kalian. Apalagi sampai harus mencelakai kalian. Lagi pula jika aku memang ingin membunuh kalian, itu tidaklah sulit bagiku. Bahkan itu tidak ada bedanya seperti meremas semut. Hah? Jika memang bukan kamu lalu siapa lagi? Kau bahkan sudah mengetahui hasilnya sebelum mereka mengalami kecelakaan kan? Jika itu bukan perbuatanmu, lalu bagaimana bisa kecelakaan itu terjadi sesuai dengan perkataanmu? Teriak Yueling sambil marah-marah. Tapi di sisi lain, Kuilang sedikit mempercayai ucapan dari Zuofan, lantaran dia sudah menyaksikan sendiri kekuatan Zuofan kali ini. Dengan kekuatan itu, apa yang dikatakan Zuofan itu bukanlah bualan. Jadi seharusnya, kenyataan ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Zuofan itu tidak bersalah. Lalu Zuofan pun tampak mencibir lagi. Jika kamu memang tidak mempercayaiku, maka tanyakan sendiri pada Humei-er. Lagi pula, dia adalah orang yang telah membantu mereka berdua. Semua orang kini tampak terkejut dan tidak percaya. Apalagi Kuilang dan Yueling. Keduanya sudah sangat mempercayai Humei-er seperti saudara mereka sendiri. Itu tidak masuk akal jika Humei-er memang adalah pelakunya. Omong kosong, mana mungkin Humei-er adalah pelakunya? Apa kau memiliki bukti? Kata Kuilang. Dia sama sekali tidak mau mempercayai kata-kata dari Zuofan kali ini. Tapi Zuofan kemudian berbalik dan kemudian dia berkata lagi, itu bukan urusanku. Jika kamu memang ingin tahu alasannya, maka tanyakan saja pada Humei-er. Jangan berani menggangguku lagi, atau jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam pada kalian. Begitu Zuofan selesai mengatakan ini, dia kemudian segera terbang ke langit dan masuk lebih dalam ke kompleks pemakaman itu. Kini Yueling dan Kuilang keduanya masih menatap Zuofan dengan tatapan yang kompleks. Kuilang, apa menurutmu kita bisa mempercayai anak ini? Kata Yueling dengan ragu-ragu. Kuilang pun menggelengkan kepala dan dia berkata, aku juga tidak tahu. Tapi dia mengatakan satu hal yang bisa aku pastikan bahwa itu adalah kebenaran. Dengan kekuatannya sekarang, dia tidak perlu melakukan retorika apapun dan dia bisa membunuh kita jika memang dia mau. Artinya, apa yang dia katakan itu memiliki kemungkinan benar, kata Yueling. Dia kemudian tampak berpikir untuk beberapa saat lalu berkata lagi, aku seharusnya ingat bahwa aku tidak seharusnya mempercayai siapapun di dalam sekte Moche. Mendengar itu Kuilang pun mengangguk dan menyetujuinya. Setelah itu, Paman Yuan kemudian berjalan ke arah mereka dan memberikan masing-masing sebuah botol porselen. Ambillah ini adalah pil yang dapat membantu menyembuhkan luka kalian. Untungnya luka yang kalian terima saat ini tidak dalam. Jadi setelah meminum pil ini, kalian pasti bisa bergerak lagi dalam 15 menit. Yuan tua, aku tidak pernah menyadari ini sebelumnya. Tapi setelah kulihat lagi rupanya kamu cukup baik, kata Kuilang sambil menahan tawa. Lalu Kuilang kemudian menyambung lagi. Sebenarnya, jika Zuofan membunuh kami hari ini, bukankah itu berarti kehidupanmu di kamar Buddha ini akan menjadi jauh lebih tenang? Jadi kenapa kamu masih memperdulikan kami? Paman Yuan pun tertawa. Aku hanyalah seorang ahli di ranah penempaan tulang. Sedangkan kalian telah memiliki pengaruh di tempat ini. Maka jika kalian mati begitu saja, itu tidak akan baik untuk sekte. Selain itu, dimanapun tempatnya, pohon akan menggugurkan daunnya yang tua dan kemudian akan menjadi nutrisi bagi akar dan menyuburkan pohon itu lagi. Itu adalah siklus surga. Itu tidak ada bedanya dengan tempat ini. Kita mengadakan Surah Field untuk menciptakan material kultivasi dan semuanya adalah untuk memupuk generasi baru supaya menjadi jauh lebih kuat. Dengan begitu, masa depan sekte juga akan terjamin. Itu adalah hukum alam dan juga siklus surga. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Kalian berdua masih muda, belum saatnya untuk kalian mati. Jika kalian mati sekarang, itu hanya akan berakhir sia-sia. Yuan tua, ucapanmu tampak sangat masuk akal.
Tapi sesungguhnya itu sama seperti yang Zuofan katakan. Aku sama sekali tidak bisa memahaminya. Apa kamu tidak bisa menyederhanakannya untuk kami? Kata Kuilang dengan wajah yang bingung. Paman Yuan pun kini tersenyum dan melambaikan tangannya. Tuan Kuilang, untuk sekarang lebih baik Anda menyembuhkan luka Anda terlebih dahulu. Nanti saya yang akan menjelaskan apa yang saya maksud tadi. Kuilang kemudian mengangguk dengan lemah dan dia berkata, sekarang aku bisa memahami. Meski kekuatanmu dan Zuofan itu terpaut sangat jauh, tapi karena pemahamanmu inilah kamu bisa menjadi rekan bicara yang baik bagi Zuofan. Paman Yuan pun tampak tersenyum dan dia berkata, mungkin itu karena aku dan dia adalah orang yang sama-sama tercerahkan. Setelah itu Paman Yuan kemudian meminta para budak lainnya dan membantu Kuilang dan Yue Ling untuk pergi ke rumah budak lagi. Setelah mereka sampai di rumah, mereka bisa melihat sosok yang familiar di mata mereka. Saudari Mei Er, kata Kuilang sambil menatap Hu Mei Er. Hu Mei Er tampak terkejut dan berbalik melihat mereka. Kuilang, Yue Ling, dari mana saja kalian? Bukankah Yue Er dan Gang Er sedang terluka? Kenapa kalian malah keluar dan meninggalkan mereka? Kini Kuilang dan Yue Ling bisa melihat bahwa rupanya ada sesuatu yang tidak benar dari sosok Hu Mei Er. Mereka mulai berpikir, apa mungkin yang dikatakan Zuofan itu adalah sebuah kebenaran? Tapi mereka masih perlu mengkonfirmasi itu terlebih dahulu. Hu Mei Er, katakan padaku, sebelumnya Yue Er dan Gang Er keduanya mengalami sebuah kecelakaan yang sama karena kultivasi mereka. Apa itu semua adalah perbuatanmu? Kata Yue Ling sambil menatap Hu Mei Er dengan tatapan dingin. Hu Mei Er kemudian tertawa dan berkata dengan santai, saudari Yue Ling, bagaimana kamu bisa mencurigaiku seperti itu? Bukankah aku adalah orang yang membantu mereka berdua untuk berkultivasi? Bahkan aku juga adalah orang yang menjaga mereka selama kalian berdua ada di sini. Kecelakaan ini pasti hanya karena mereka masih belum terlatih saja. Kau... Mata Yue Ling memerah dan dia menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Setelah itu, Kuilang kemudian menatap Hu Mei Er dan berkata, kamu tidak perlu lagi menyembunyikan apapun dari kami. Kami tahu benar apa yang telah kamu lakukan. Aku bisa melihat dari ekspresimu ketika menatap Yue Er dan Gang Er sebelumnya. Katakan saja, apa maksudnya semua ini? Mendengar itu, Hu Mei Er kemudian tertawa. Senior Kuilang memang masih sangat tajam seperti biasanya. Baiklah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Dan memang itu semua adalah ulahku. Dan aku juga adalah orang yang mengirimkan kalian ke tempat ini. Apa maksudmu? Kata Yue Ling dan Kuilang bersamaan. Hei, apa kalian bisa melupakannya? Apa kalian benar-benar sudah melupakan semua kejadian itu? Kata Hu Mei Er sambil tertawa. Apa maksudmu? Katakan padaku dengan jelas, bentak Kuilang. Kini Yue Ling pun tampak menatap Hu Mei Er dengan penuh amarah. Setelah itu Hu Mei Er tersenyum dan berkata sambil menghina. Apa kamu ingat kenapa kamu dilempar ke kamar budak? Itu semua karena kamu memiliki hubungan dengan murid luar. Tetua mengetahui hubungan kalian dariku. Sayangnya, saat Gang Er akan dieksekusi, seorang tetua menyelamatkannya dan merawatnya. Tapi pada akhirnya itu sudah cukup. Kau terlempar dari jajaran murid dalam dan berakhir di kamar budak. Apa? Jadi kamu adalah biang keladi semua ini? Mata Kuilang menyusut dan tangannya mengepal dengan erat. Setelah itu Mei Er melirik Yue Ling dan dia berkata, apa kamu masih ingat saat adik perempuanmu membutuhkan pil tingkat 5? Akulah yang menyarankanmu untuk mencurinya. Dan pada saat itu juga, aku melaporkannya pada sekte. Karena itu kamu tertangkap dan kemudian dikirim ke kamar budak. Jadi itu juga adalah ulahmu? Mata Yue Ling memerah. Hawa membunuh di sekitar tubuhnya segera membengkak. Kini, Yue Ling menggertakkan giginya dan kemudian dia berkata, aku tidak menyangka bahwa rasa sakit hari ini semua berasal darimu. Kenapa kau melakukan ini pada kami? Padahal kami selalu memperlakukanmu dengan baik.
Benar, kenapa kau tega menjebak kami? Bentak Kuilang. Humei-er kini tampak mencibir. Tentu aku memiliki alasanku sendiri. Bagaimana mungkin aku akan tega menjebak orang yang sudah sangat baik kepadaku? Setelah itu, tatapan Humei-er tiba-tiba berubah menjadi dingin dan dia berkata dengan penuh kebencian. Kuilang, kamu yang membawa aku masuk ke dalam sekte ini. Kamu memperlakukanku dengan baik. Karena itu aku juga sangat menghormatimu. Tapi saat musim dingin tiba, kau mengangkat celanamu dan menikmatiku sepanjang malam. Tapi setelah itu, kau pergi begitu saja dan mengatakan bahwa di dalam sekte tidak boleh ada hubungan asmara. Aku diam saat itu, namun setelahnya kau malah berhubungan dengan wanita lain, bahkan dia sampai memiliki anak. Hah? Apa hanya karena itu? Kata Kuilang sambil menatap Humei-er. Setelah itu Humei-er pun tertawa. Jelas tidak. Itu hanyalah salah satu alasan. Tapi pada akhirnya, jumlah murid elit adalah alasan utamaku. Murid elit sangatlah terbatas. Tapi karena kalian berdua adalah pesaing yang kuat di kalangan para murid dalam, maka pilihan terbaik adalah menyingkirkan kalian sehingga peluangku untuk menjadi murid elit pun menjadi semakin besar. Persetan, jadi itu semua adalah tujuan utamamu, wanita beracun? Teriak Kuilang. Padahal sebelumnya dia sudah merasa sangat bersalah. Tapi setelah mengetahui alasan utamanya ini, Kuilang menjadi sangat marah. Yueling pun kini menatap Humei-er dengan mata yang tajam sekaligus ya agak kebingungan. Jadi kamu menyingkirkan kami karena kuota murid elit? Lantas kenapa kemudian kamu sampai melukai Yue-er dan juga Gang-er? Mereka masih anak-anak. Pemilihan murid elit pun akan segera dimulai. Meski mereka bisa menjadi murid dalam sekarang, mereka tidak akan menjadi ancaman untukmu. Lantas kenapa? Api liar tidak akan padam. Angin musim semi bertiup dengan kencang. Jika aku tidak mencabut rumput sampai ke akarnya, mereka pasti akan tumbuh dengan cepat, kata Humei-er sambil tertawa. Setelah itu dia berkata lagi, kedua setan kecil ini adalah orang kesayangan kalian. Jika aku tidak menyingkirkan mereka, aku tidak akan merasa puas. Tapi sayang, aturan sekte melarang murid dalam untuk menyingkirkan murid yang potensial. Karena itu, sebelum mereka menjadi bagian dari murid dalam, aku memutuskan untuk menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Karena itu, saat aku mendengar kalau Master Sekte datang dan merekrut murid dari dunia luar, aku memanfaatkan kesempatan ini dan meminta Yue-er untuk menyerangnya. Aku tahu bahwa murid baru itu jelas bukanlah orang biasa. Aku ingin meminjam tangannya dan membunuh Yue-er. Tapi rupanya, murid baru itu hanya mematahkan lengan Yue-er dan kemudian mengampuninya. Saat itu, aku pun menjadi geram dan ingin membunuh murid baru itu. Tapi rupanya, dia justru dikirim ke kamar budak. Dan setelah mengetahui ini, aku memutuskan untuk kembali ke rencana awal dan mengabaikannya. Kini Kuilang dan Yueling keduanya saling memandang dan wajah mereka pun tampak memerah. Tapi dari cerita ini mereka berdua juga tahu kalau Humei-er tidak tahu kekuatan Zuofan yang sebenarnya. Kini ada kilatan cahaya di mata Yueling. Dia memberikan kode untuk menyerang Humei-er bersamaan. Lalu dalam satu hentakan mereka pun melompat dan menyerah. Mereka melompat dan mengerahkan energi di seluruh tubuh mereka. Meskipun mereka baru saja terluka, tapi tetap saja keduanya adalah ahli di ranah visi dewa tahap 3 dan 4. Kekuatan mereka pun sungguh luar biasa. Sekarang mereka bergegas ke arah Humei-er yang hanyalah ahli di tahap 3 ranah visi dewa. Sampai tiba-tiba kilatan cahaya muncul di depan Humei-er dan membuat Yueling dan Kuilang mundur hingga 5 langkah. Perlahan mereka bisa melihat orang yang baru saja datang itu. Wajahnya tampak bermartabat dan kini dia berdiri di depan Humei-er. Keduanya tampak terkejut dan berteriak, "Senior kedua, Liu Su, kenapa kamu di sini?" Liu Su kemudian tertawa dan kemudian berkata dengan santai, "Kedua junior memiliki keterampilan yang sangat bagus. Bahkan setelah kalian menghabiskan waktu bertahun-tahun di kamar budak, rupanya kekuatan kalian tidak melemah sama sekali.
Aku sungguh mengagumi kalian, kata Liusu sambil memegang kipas bulu di tangannya. Kuilang dan Yueling kini menatapnya dengan niat membunuh yang besar. Lalu Kuilang berteriak, "Liusu, jadi kamu juga terlibat dalam semua masalah ini?" Liusu pun tertawa dan kemudian berkata, "Saudara Kuilang, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Aku di sini hanya karena kalian ingin menyakiti Junior Meier saja. Aku hanya bertindak sebagai saudara laki-lakinya." Begitu selesai mengatakan ini, Liusu kemudian meraih tangan Hu Meier dan kemudian melompat menjauh. "Meier, ayo pergi." "Kalian mau pergi kemana? Kami tidak akan melepaskan kalian," teriak Kuilang dan Yueling. Mereka kemudian menghentakkan kaki dan melompat. Tapi di saat itu, tiba-tiba sebuah asap hitam datang dan tawa setan segera mengelilingi mereka berdua. Kuilang dan Yueling sama sekali tidak bisa bergerak sekarang. Mereka mencoba melepaskan diri tapi itu sungguh sia-sia. "Kalian telah tertangkap oleh kami," keempat kurcaci tampan dari Sekte Moje. "Jangan harap kalian bisa melarikan diri dari kami," kata kurcaci ketiga dengan penuh semangat. Kurcaci pertama pun tampak melihat Kuilang dan yang lainnya. Dia kemudian menendang Kuilang ke atas dan berkata, "Aku baru saja mendapatkan kabar kalau ada orang di kamar budak yang tidak takut mati. Mereka berani menyentuh pengurus rumah tangga kami. Sekarang kami berempat ingin tahu apa kalian yang telah menyusahkan Steward Zuo." "Steward Zuo? Siapa dia?" "Tidak ada kepala pelayan di tempat ini," kata Kuilang dengan alis bergetar. Dia kini cukup ketakutan. Dan lalu Kuilang berkata lagi, "Selain itu siapa kalian? Kenapa kalian datang ke kamar budak?" "Nenek beruang, bagaimana bisa kamu tidak tahu kami? Kami adalah 4 iblis besar di dalam Sekte Moje. Kami orang yang sangat ditakuti. Apa kalian tidak tahu kami? Jika memang begitu, maka bersiaplah untuk melewati 1000 luka dan akhirnya mati," teriak kurcaci pertama. Segera kurcaci pertama maju dan kemudian mendang Kuilang ke atas, hingga akhirnya Kuilang pun melayang di udara. 3 kurcaci lainnya menyeringai dan tampak gembira lalu bergegas ke arah Kuilang. Kini masing-masing dari mereka memegang satu bagian tubuh dari Kuilang. 2 memegang tangan dan 2 lainnya memegang kakinya. Keempat kurcaci kini tampak bahagia dan tertawa. Lalu serempak mereka mulai menarik tubuh Kuilang ke 4 arah mata angin yang berbeda. Merasakan ini mata Kuilang memadat. Dia merasakan sakit yang begitu mengerikan. Seolah-olah tubuhnya itu seperti mau robek. Melihat hal ini, Yueling tentu saja sangat terkejut. Tapi dia tidak bisa mendekati Kuilang karena aura dari keempat kurcaci yang terlalu kuat. Kini, wajah Yueling pun berubah menjadi pucat karena ketakutan. Kuilang kini sedih dan terus meratap. Wajahnya memerah dan keringat dingin mengalir deras dari dahinya. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia hanya bisa menjerit kesakitan. Di sisi lain, keempat kurcaci kini tampak tertawa dengan sangat bahagia. Lalu mereka mulai memutar tubuh Kuilang. Lalu kurcaci pertama berkata, "Ikuti aba-abaku. 1, 2, 3, tarik! Tunggu, berhenti!" Tiba-tiba suara seorang yang tua terdengar di tempat itu. Keempat kurcaci pun segera menoleh dan rupanya di sana adalah Paman Yuan. Dia tampak berlari dengan tergesa-gesa dan segera memohon, "Keempat Diaken, tolong jangan bunuh mereka. Mereka hanya tidak tahu identitas dari keempat Diaken. Saya harap Anda berempat mau memaafkan mereka demi saya." Kurcaci pertama tampak kesal dan dia berkata, "Orang tua, mereka berdua telah berani mengabaikan peringatan kami. Mereka telah berdosa dan mereka harus mendapatkan hukumannya. Semuanya bersiap untuk menarik lagi." Tunggu, teriak Paman Yuan sekali lagi. "Tolong keempat Diaken untuk lebih tenang. Jika Anda membunuh mereka, saya takut Steward Zuo akan marah. Mereka adalah teman-teman dari Steward Zuo." Keempat kurcaci terkejut dan raut wajah mereka segera berubah. Semuanya pun berhenti dan langsung melepaskan Kuilang. Akhirnya Kuilang pun jatuh ke tanah dan kemudian tampak kesakitan sambil mengelus-ngelus kepalanya sendiri. Setelah itu, segera keempat kurcaci itu turun dan menghampiri Kuilang. Mereka segera memijit punggung, tangan, bahkan kaki Kuilang.
Lalu kurcaci pertama segera berkata dengan ramah, "Hei Tuan, ini hanyalah kesalahpahaman. Aku tidak tahu kalau kamu adalah teman dari Steward Suo. Kami harap kamu tidak tersinggung dan melaporkan ini pada Steward Suo. Kalau tidak, kami nanti akan menderita." Kini keempat kurcaci tampak memohon pada Guilang. Tentu ini membuat Guilang dan Yueling terkejut. Bagaimana bisa 4 orang yang begitu ganas seperti binatang buas tiba-tiba berubah menjadi sosok yang begitu lembut? Apalagi hanya karena mendengar nama dari seseorang. Paman Yuan tidak menduga juga reaksi mereka berempat akan sampai seperti ini. Lagi pula, Paman Yuan hanya asal menyebut julukan Zuofan karena panik. Tapi rupanya itu benar-benar memberikan dampak yang sangat besar. Tunggu sebentar, ada yang salah di sini. Apa kalian lupa dengan temperamen dari Steward Suo? Dia bukanlah orang yang akan berteman dengan mudah. Apa kalian bahkan sudah lupa saat dia merekrut kita dulu? Dia bahkan hampir menghancurkan kita karena kita memberikan perlawanan. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan teman dengan begitu mudah? Kata kurcaci ketiga dengan penuh rasa curiga. Begitu mendengar ini, ketiga kurcaci lainnya juga mengerutkan kening dan menatap Guilang serta Yueling dengan tatapan curiga. "Apakah kalian benar-benar teman dari Steward Suo?" tanya mereka. Guilang dan Yueling saling menatap satu sama lain dan segera mengangguk bersama. Meski mereka sebenarnya tidak tahu siapa yang disebut dengan Steward Suo. Tapi, jika itu bisa menyelamatkan mereka, maka mereka harus tetap menjaga kebohongan ini. Nah, di sini Guilang dan Yueling memang masih belum tahu kalau Steward Suo itu adalah Zuofan. Lagi pula Zuofan di sana juga bukan lagi kepala pelayan. Makanya mereka berdua tidak tahu kalau ternyata Steward Suo dan Zuofan itu adalah orang yang sama. Setelah itu kurcaci pertama tampak menyentuh dagunya dan kemudian menatap mereka berdua. Mereka mulai menggunakan otak mereka sekarang dan kemudian kurcaci pertama berkata, "Yuan tua, kamu tadi mengirim orang untuk memberikan pesan pada kami. Kamu mengatakan kalau ada 2 orang yang sedang mencoba mencari gara-gara dengan Steward Suo. Bukankah 2 orang ini memiliki kemungkinan untuk melakukannya? Jadi bagaimana bisa mereka sekarang menjadi teman dari Steward Suo?" Paman Yuan tampak terkejut lalu kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Saya memang mengirimkan orang untuk memberikan pesan kepada Diaken tentang masalah ini. Tapi tentu saja orang yang saya maksud bukan mereka berdua. Bukankah tadi Anda berempat juga bertemu dengan 2 sosok yang baru saja meninggalkan tempat ini? Apakah Anda berempat tidak melihat mereka?" Keempat kurcaci itu kemudian mengingat sebentar dan tersadar bahwa memang ada 2 orang yang baru saja pergi dari sana dan berpapasan dengan mereka. Kini mereka tampak kesal karena membiarkan 2 orang itu pergi begitu saja. Lalu segera keempat kurcaci tampak menggaruk-garuk kepalanya dan menatap Guilang dengan ekspresi yang lucu. Kurcaci pertama kemudian berkata, "Maafkan kami, rupanya ini memang adalah salah paham. Ternyata 2 orang tadi yang telah mengganggu Steward Suo. Tolong maafkan kami dan jangan tersinggung ataupun melaporkan ini pada Steward Suo." Setelah itu kurcaci ketiga tampak menatap ke langit tempat mereka tadi datang. Dia kemudian berkata, "Aku tidak tahu siapa mereka berdua, tapi mereka telah berani mengganggu Steward Suo. Kita harus menyingkirkan mereka sesegera mungkin." Mendengar itu 3 kurcaci lainnya segera mengangguk dan wajah mereka berubah menjadi serius. Mendengar itu, Yueling dan Guilang keduanya bernafas lega sekarang. Mereka seperti telah lepas dari bahaya kali ini. Tapi mereka tiba-tiba tersadar bahwa keempat kurcaci ini sungguh kuat. Jadi kenapa mereka tidak menggunakan keempat orang ini untuk membalaskan dendam? Kini mata Guilang dan Yueling seperti menyala dan dipenuhi dengan aura ingin balas dendam. Paman Yuan sendiri bisa melihat niat dari kedua orang ini. Lalu kemudian dia menatap keempat kurcaci dan berkata, "Keempat Diaken, kedua orang itu adalah murid dalam di sekte ini. Anda tidak bisa menyingkirkan mereka dengan mudah. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa melanggar peraturan di dalam sekte ini. Selain itu, Steward Suo sepertinya memang tidak berniat untuk membunuh mereka sekarang. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka bisa lolos dengan mudah?
Kupikir Anda berempat tidak boleh bertindak melebihi apa yang Steward Zuo lakukan. Aku takut jika Anda memaksa, maka Anda bisa merusak rencana dari Steward Zuo dan itu pasti akan mengundang kemarahannya. Mendengar itu keempat kurcaci segera mengangguk dan paham akan apa yang dimaksud oleh Paman Yuan. Di sisi lain, Kuilang dan Yueling menatap Paman Yuan. "Apa yang kamu lakukan?" kata mereka sambil menggertakkan gigi. Seolah-olah kini mereka telah kehilangan tiket emas untuk pembalasan dendam mereka. Tapi, Paman Yuan kemudian berkata dengan lemah, "Untuk sekarang lebih baik kalian tidak memikirkan tentang balas dendam. Lagi pula, sekarang ada yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Adik dan anak kalian sedang menunggu kalian." "Yang tua, aku bisa mengerti apa yang kamu katakan sekarang." "Kang Er." Kuilang kemudian berbalik dan pergi ke arah anaknya. Yueling pun sadar saat ini memang bukan waktunya untuk memikirkan balas dendam. Lagi pula saat ini Kang Er dan Yue Er sudah menjadi tidak berguna. Mereka harus menjaga kedua anak ini supaya tidak mati. Segera setelah itu Yueling berbalik dan mengucapkan terima kasih pada Paman Yuan, lalu segera pergi ke arah Yue Er. Keempat kurcaci pun tampak penasaran. Kemudian mereka berempat mengikuti Kuilang dan Yueling. Tak terkecuali Paman Yuan, dia pun mengikutinya sambil tersenyum dengan puas. Kini semua orang ada di dalam satu ruangan, di mana di sana tergeletak Yue Er dan Kuigang. Mereka benar-benar tampak lemah dan kesakitan sekarang. "Hei, kenapa mereka berdua bisa terluka separah ini?" kata kurcaci ketiga. Lalu kurcaci keempat pun menjawab, "Kenapa kalian tidak memberikan pil penyembuhan pada mereka? Apa kalian tidak punya? Jika memang iya, maka kami bisa memberikan 2. Mendengar itu Kuilang merasa tersentuh dan dia berkata, "Terima kasih atas kebaikan dari keempat diakon. Hanya saja mereka sekarang sudah rusak. Bahkan pil kelas 7 pun tidak akan bisa menyembuhkan luka mereka." Mendengar itu, Yueling tidak bisa menahan air matanya dan segera menangis. Namun keempat kurcaci tampak acuh tak acuh dan kemudian kurcaci pertama berkata, "Kenapa kalian menangis? Itu hanyalah kerusakan pembuluh darah. Memangnya apa masalahnya? Jika kalian pergi menemui Steward Zuo, maka kalian pasti bisa menyembuhkan mereka." Steward Zuo? Bisakah dia menyelamatkan mereka berdua?" kata Kuilang dengan ekspresi penuh dengan harapan. Yueling pun segera menatap keempat kurcaci dengan niat yang sama. Keempat kurcaci kemudian tertawa terbahak-bahak, lalu kurcaci pertama berkata, "Kami telah lama bersama dengan Steward Zuo dan kami tahu bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini baginya." Kurcaci ketiga pun buru-buru mengangguk dan menambahkan, "Benar, aku juga mendengar bahwa Tetua Li sebelumnya juga terluka parah. Pembuluh darahnya hancur total, tapi berkat perawatan dari Steward Zuo, akhirnya dia bisa sembuh, bahkan menerobos ke ranah virtual." Kurcaci kedua pun menggelengkan kepala dan berkata, "Aku juga dengar bahwa dalam pertempuran kekaisaran yang terakhir, setiap tetua dianugerahi hadiah oleh Steward Zuo. Bahkan Pak Tua Qiu dan juga istrinya pun telah menerobos ke ranah virtual. Kita sungguh sial dan tertinggal jauh di sini. Kenapa kita harus ada di sini? Kita seharusnya juga mendapatkan imbalan untuk masalah ini." Setelah mendengar itu, ketiga kurcaci lainnya juga tampak menggelengkan kepala mereka dan menghela nafas. Kini Kuilang menatap keempat kurcaci, dan meski dia tidak tahu siapa sebenarnya Steward Zuo ini, tapi dia yakin kalau Steward Zuo adalah orang yang sangat kuat. Lalu tanpa ragu-ragu Kuilang pun berkata, "Kalau begitu di mana aku bisa menemui Steward Zuo?" Segera keempat mata kurcaci ini membelalak dan menatap Kuilang dengan penuh rasa haus darah. "Bukankah kamu mengatakan kalau kamu adalah teman dari Steward Zuo? Bagaimana bisa kamu tidak tahu di mana dia berada sekarang?" Segera Kuilang dan Yueling merasakan tekanan yang mengerikan, bahkan sampai-sampai membuat mereka sulit untuk bernafas. Segera wajah mereka berdua kini berubah menjadi sangat panik. Tapi setelah itu, terdengar suara tua yang memecahkan suasana yang mencekam ini. "Keempat diaken, tolong jangan marah-marah. Nanti kamu lekas tua. Maksud saya,
Suovan di tempat ini bukan lagi seorang pengurus rumah tangga. Jadi dia tidak lagi dikenal dengan julukan Steward Suo, melainkan hanya Suovan. Maka wajar kalau mereka berdua bingung ketika mendengar panggilan Steward Suo. Mendengar itu, keempat kurcaci pun akhirnya mengangguk dan bisa menerima alasan yang masuk akal ini. Sedangkan di sisi lain, Quilang dan Yueling seolah mendapatkan pukulan tepat di kepala mereka. Bagaimana tidak, rupanya orang yang selama ini mereka provokasi adalah sosok yang sangat agung. Bahkan namanya saja sampai membuat keempat diaken ini ketakutan. Setelah itu Paman Yuan berkata, "Sekarang harusnya kalian paham bahwa hanya Suovan saja yang bisa menyelamatkan kedua anak ini. Tapi sayang sekali, kalian malah menyinggungnya belum lama ini. Mungkin sekarang kalian harus bersiap untuk mengumpulkan jasad dari kedua anak ini." "Apa? Kalian menyinggung Steward Suo?" Keempat kurcaci itu kemudian segera tertawa. "Sungguh malang nasib kalian. Karena kalian berani menyinggung Steward Suo, kalian pasti akan dalam kesulitan. Meski kalian adalah temannya, tapi karena kalian sudah terlalu berani, maka kalian hanya bisa menyesali semua perbuatan kalian," kata kurcaci pertama. Kini Quilang dan Yueling saling melirik dan wajah mereka pun menjadi serius. Jika memang Suovan memiliki cara untuk menyembuhkan adik mereka, mereka harus mencari cara untuk bisa meredam amarah Suovan. Tiba-tiba mata Yueling berbinar dan berkata, "Yuan tua, maksudku Paman Yuan, bukankah kamu memiliki hubungan yang baik dengan Suovan? Tolonglah kami untuk membujuk dia. Kami tidak tahu lagi kemana kami harus meminta bantuan." Mendengar itu, Quilang pun segera menatap Paman Yuan dengan ekspresi memohon. "Oh, kalian berdua yang biasanya mendominasi, kini justru memohon pada orang tua yang tidak memiliki kekuatan sepertiku. Memangnya apa yang bisa kalian harapkan dariku? Aku hanyalah seorang ahli di ranah penempaan tulang. Bahkan misalnya kalian ingin memaksa Suovan pun, kalian tidak boleh lupa bahwa keempat diaken selalu setia padanya. Kalian sekarang harus memikirkan ini dengan baik-baik," kata Paman Yuan. Quilang tidak berani membantah lalu segera mengangguk. "Kami pasti akan mengingat pelajaran darimu, Paman Yuan. Mulai hari ini, kami tidak akan berani lagi memprovokasi Steward Suo di masa depan." Mendengar itu, Paman Yuan pun tersenyum dan dia berkata, "Jika kamu memang sadar, maka aku akan ikut bersamamu. Tapi aku tidak menjamin bahwa Steward Suo akan mau menyetujuinya. Kalau begitu, ayo pergi." Sejak saat itu, Quilang Yueling telah menempatkan Suovan dan Paman Yuan tepat berada di dalam hati mereka. Mereka bahkan mulai memanggil Paman Yuan dengan sebutan Paman Yuan dan Suovan dengan Steward Suo, sama seperti keempat kurcaci. Kini mereka bergegas pergi dan menemui Suovan. Nah, sekian spoileran kali ini. Terima kasih banget untuk Bang Eko yang sudah ngasih donasi juga. Semangat terus, Min. Wah, mantap. Semangat Bang. Juga untuk Bang Kurniawan, semangat terus Bang buat kontennya. Siap. Dan Bang Isyrafuddin atau XXX, mantap. Sehat selalu, Min. Ya, sehat selalu. Amin. Meskipun agak pilek ya. Emang penyakit lama. Kayaknya gua punya sinus, kagak tahu dah. Dan Bang Benny, tetap semangat, siap. Terima kasih semuanya untuk donasinya. Dan kalau misalnya ada yang mau ikutan berdonasi, boleh banget, linknya ada di kolom deskripsi. See you again di next video dan semoga kalian puas. Bye.